Baik, selanjutnya silakan penelpon yang sudah masuk. Halo. Iya. Silakan, Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan saya mau tanya ke Pak Ustadz. Saya punya anak, yang pertama anak saya umur 6 tahun cowok, dia tuh berkebutuhan khusus Pak Ustadz. Dia berkebutuhan khususnya tuh lebih ke arah ke autisme, jadi dia pertumbuhan dan perkembangannya tuh belum sesuai umurnya lah, jadi belum bisa bicara dengan lancar seperti itu kurang lebih. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dengan memiliki anak berkebutuhan khusus seperti itu merupakan ujian atau cobaan bagi saya dan suami, atau apakah itu akibat dari dosa yang pernah saya dan suami kerjakan tanpa kami juga tidak tahu, tanpa kita sadari gitu, misalnya pernah menyakiti hati orang atau seperti itu, atau bagaimana Pak Ustadz? Lalu yang kedua, kira-kira amalan apa Pak Ustadz yang bisa kami kerjakan untuk kami inginnya dia itu tumbuh berkembang dengan sempurna gitu, bisa sembuh, karena saya juga sering dengar ceramah Pak Ustadz bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali penyakit tua. Jadi saya inginnya kira-kira amalan apa yang bisa menyembuhkan anak ini gitu Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa sebabnya karena dosa Anda lakukan atau murni cobaan. Itu Anda sama suami bisa lebih jadikan sebagai bahan introspeksi diri, ya. Apakah memang pernah ada dosa Anda lakukan? Allahu alam. Tentu saya tidak sebutkan Anda contoh, ada orang lain, kasus lain misalnya, Allah uji setelah dia menikah dengan ribut rumah tangganya, punya keturunan yang durhaka sama mereka atau punya penyakit, mungkin karena pendapatan mereka haram atau pernah mereka melakukan perbuatan perzinahan sebelum menikah. Ya, ini bisa terjadi. Kalau itu semua ada, atau yang dosa-dosa lainnya, Anda bertobat kepada Allah SWT, insya Allah masuk dalam hadis Nabi SAW, at-taubatu jubu ma qablaha. Tobat akan membersihkan dosa-dosa yang lalu dan bekas-bekasnya tentunya, ya. Tapi kalau tidak ada murni cobaan, tugas Anda bersabar. Apa itu sabar? Anda menerima itu sebagai keputusan Allah dan Anda ikhtiar, itu sabar. Bukan duduk manis, elus dada, sabar ya, enggak. Tapi Anda ikhtiar. Secara medis Anda ikhtiar, dan kami juga menyarankan Anda, ya, seperti tadi pertanyaan kedua, solusinya apa? Anda ikhtiar secara syar'i, ya, secara nabawi lah, mengikuti perintah Nabi SAW, seperti misalnya rutinkan bekam setiap bulannya, kemudian Anda ruqyah syar'iyah, ya, Anda ruqyah, cukup banyak orang-orang yang mengalami hal yang sama, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan sembuh, ya. Dan sudah sering kami sampaikan di beberapa pengajian tentang nomor teman-teman yang bisa meruqyah, ya. Saya bisa berikan kembali insya Allah. Anda bisa hubungi. Sebentar saya lihat dulu. Bisa menghubungi Ustadz Husain Hafidahullah, salah satu peruqyah, di nomor 0813 170 96419. Saya ulangi, 0813 170 96419. Ini yang saya ketahui. Kemudian Anda juga bisa hubungi Ustadz Sahal di 0812 9436 9722. Saya ulangi, 0812 9436 9722. Insya Allah nanti Anda coba, ya, ikhtiar untuk meruqyah dengan teman-teman ini. Juga Anda bisa coba terapi bekam atau juga fasdu, salah satunya. Anda bisa hubungi Mas Randi di 0813 210 456 78. Saya ulangi, Mas Randi 0813 210 456 78. Dan selebihnya Anda bisa lakukan ikhtiar syar'i yang lain selain ruqyah, selain bekam atau fasdu. Anda bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan amal soleh seperti misalnya bersedekah,
dengan niat agar anak itu disembuhkan. Jangan pernah putus asa, karena tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh insya Allah.